Hati dan pikiran manusia seringkali dipilah-pilah atau dipisahkan begitu rupa. Seolah hati itu hanya berbicara tentang emosi, perasaan, sedangkan pikiran itu berbicara tentang pengetahuan, pengertian, akal budi. Padahal bila melihat secara saksama, hati dan pikiran atau akal budi itu tidak dapat terpisahkan. Dua-duanya ada di dalam hati dan di dalam hidup manusia. Sehingga ketika orang berpikir satu hal sesungguhnya itu berkaitan erat dengan hatinya. Atau ketika seseorang yang ada di dalam hatinya itu menimbang-nimbang dan merasakan sesuatu itu juga berkaitan dengan akal budi dan pikirannya. Begitu pula hikmat. Seringkali hikmat diidentikan dengan akal budi, pengetahuan, pengertian, keterampilan. Dan itu lebih dikaitkan notabene dengan akal budi. Padahal sesungguhnya hikmat itu berkaitan dengan hati manusia, juga perasaan manusia. Karenanya ketika berbicara tentang takut akan Tuhan, sesungguhnya itu bukan semata dan sekedar berbicara tentang pikiran yang terarah kepada Tuhan. Tapi seluruh bagian dari hidup kita, hati dan akal budi semuanya menyatu kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu ditandai dengan hati dan akal budi yang terarah kepada Tuhan. Percaya Dia yang pegang kendali, bukan manusia. Dia yang pegang segala sesuatu dalam hidup ini, termasuk nyawa, kesehatan, usia, panjang hidupnya manusia. Semua ada di dalam tangan dan kuasa Tuhan. Sehingga hati yang takut akan Tuhan, sesungguhnya kita percaya bahwa Dia pegang kendali, dan dampak dari Dia yang pegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi, Dia memberikan ketentraman yang besar. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini dari satu ayat Amsal 14 ayat yang ke-26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Kembali kitab yang syarat dengan ajaran tentang hikmat Tuhan, Amsal, mencatatkan lagi tentang dampak hikmat yang bukan sekedar membuat orang berpengertian baik, berpengetahuan banyak, atau bijak dalam melakukan ini itu. Tapi kali ini secara unik Amsal mencatatkan bahwa hikmat atau yang ditandai dengan takut akan Tuhan, di dalamnya ada ketentraman yang besar. Dan ketentraman yang digunakan di dalam ayat ini adalah sebuah pemercayaan diri yang total. Mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan yang Maha Besar. Segala perkara-perkara besar maupun perkara-perkara kecil yang terjadi di dalam hidup kita, peristiwa-peristiwa besar maupun peristiwa-peristiwa kecil yang kita alami, bila kita takut akan Tuhan, maka ketentraman besar atau kepercayaan serta pemercayaan diri yang besar itu disediakan Tuhan. Rahasianya satu, yaitu takut akan Tuhan, yang berarti mempercayakan Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu. Karena itu ketika Amsal mencatatkan dalam hikmat atau dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, dampaknya lebih lanjut lagi adalah perlindungan sejati bagi anak-anak Tuhan yang hatinya takut akan Tuhan. Inilah sesungguhnya keunikan dari hikmat. Ada hikmat yang memang bukan berdasarkan takut akan Tuhan, tapi hikmat yang berasal dari takut kepada manusia, takut kepada penyakit,
takut kepada serangan masalah yang bertubi-tubi, atau bahkan takut pada kematian. Tapi hikmat yang berdasarkan takut akan Tuhan yang Maha Besar itu akan memberikan sebuah ketentraman besar atas segala sesuatu, termasuk hidup dan mati manusia, termasuk sehat dan sakit manusia. Memberi ketentraman besar juga melampaui akan segala besarnya masalah kita, segala besarnya perasaan kita, segala besarnya pikiran kita. Dan ketentraman yang besar ini juga melampaui besarnya kepanikan dan ketegangan yang seringkali membuat hati kita berdebar-debar atau gentar untuk bertindak serta melakukan segala sesuatu. Hikmat Tuhan bukan saja berbicara tentang nalar yang benar, tetapi juga berbicara tentang hati dan respons yang benar terhadap sesuatu yang terjadi. Sabda Tuhan yang singkat ini mau memberitahu kepada kita tentang satu kelegaan yang Tuhan sediakan bagi orang yang mau berlaga atau berjuang bersama dengan kekuatan hikmat Tuhan. Kita tidak akan dibiarkan tergeletak dan penuh dengan ketakutan serta kecemasan atau kekhawatiran bila kita percaya bahwa hati yang takut akan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Dan hati yang takut akan Tuhan ini yang menyebabkan kita bisa bijak di dalam mereaksikan segala sesuatu, di dalam berespons terhadap segala sesuatu. Hari-hari ini berbagai macam peristiwa bisa saja terjadi dalam hidup kita, yang terduga atau yang tidak terduga, yang mengejutkan atau yang menenangkan kita. Tapi marilah dengan hikmat Tuhan dan kita berdoa agar takut akan Tuhan yang membuat hikmat itu bertumbuh dalam diri kita, menghasilkan sebuah ketentraman yang besar, yang melampaui besarnya segala kekhawatiran kita, segala kepanikan, ketegangan kita, kecemasan, kekhawatiran, kesedihan, dan segala pikiran-pikiran berkecamuk yang menindas iman percaya kita, yang harusnya percaya kepada Tuhan, menjadi lebih percaya kepada masalah-masalah kita, atau lebih percaya kepada Tuhan yang hanya menyelesaikan masalah saja, tetapi bukan percaya kepada Tuhan sekalipun ada masalah. Karena itu marilah kita sandar lagi kepada hikmat-Nya, sandar lagi kepada takut akan Tuhan yang Maha Besar. Karena ini satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari segala macam ketakutan dan kegentaran. Takut pada yang Maha Besar, melampaui besarnya segala masalah hidup kita. Dan dari takut akan Tuhan yang Maha Besar itulah ketentraman besar akan tercurah penuh di dalam hati kita. Tetaplah berdoa setiap saat agar ketentraman yang besar itu menenangkan hati kita oleh hikmat yang dari Tuhan, oleh ketakutan akan Tuhan yang percaya bahwa Dia pegang kendali atas segala sesuatu. Belajarlah mempercayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dia senantiasa menyertai dan menguatkan kita. Mari semangat lagi, tetap bersandar dan berjalan bersama dengan Tuhan, semangat memulai kembali bersama dengan Tuhan, dan semangat memulai kembali dengan kembali kepada hati Tuhan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.